Selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita pagi hari ini walaupun tidak bersama dengan jemaat Tuhan, tapi kita percaya Tuhan kita senantiasa mendengarkan pujian bahkan doa setiap kita. Oleh karena itu, semua anak-anak harus tenang. Kita mau beribadah, ya. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian bahwa Tuhan kita Yesus Kristus mati bagi kita untuk selamatkan kita. Kita mau naikkan pujian, kita mau sembah Dia bagi Dia. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. bagi Dia Pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Kita masuk dalam doa. Minta doa pembukaan oleh Christopher. Amin. Duduk lagi ya. Oke. Yuk kita mau memuji Tuhan sambil kita bertepuk tangan. Kita menaikkan pujian tanda paku di kaki dan tangan. Yuk nyanyi semua ya. Paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk tilangmu, tanda cintanya Tuhan. Itu semua.
kencang. Tuhan Yesus, kami mau dengar cerita. Tuhan pimpin agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, silakan Papi. Semuanya selamat pagi. Shalom. Shalom Papi. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini dapat beribadah untuk memperingati tentang karya pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kenapa harus salib? Nah, tentu karena hanya itulah satu-satunya cara untuk manusia bisa memperoleh keselamatan. Salib merupakan sebuah peristiwa pernyataan kasih Allah kepada dunia, pernyataan kasih terbesar daripada Tuhan kepada umat manusia yang dikasihinya. Kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Lukas pasal 23 ayat 44. Lukas pasal 23 ayat 44 sampai dengan 49. Kita akan baca secara bertanggapan ya. Papi membaca terlebih dahulu, kemudian kalian ayat berikutnya bersangkutan secara bergantian sampai dengan ayat yang ke-49. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir baik suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikut Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Melalui bagian firman Tuhan yang kita sudah baca di dalam Lukas 23 ayat 44 sampai dengan ayat 49, yang menuliskan tentang sebuah peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi tentang kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Sebelum peristiwa salib itu terjadi, Yesus terlebih dahulu menerima berbagai macam hinaan, pukulan, dan perlakuan yang tidak manusiawi, terlebih kepada seorang yang tidak berdosa. Tapi semua itu dengan rela diterima oleh Yesus. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 13, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya demikian, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Sebuah penderitaan yang Yesus alami ketika harus menuju puncak Golgota sampai dengan mati di atas kayu salib. Semua itu merupakan realisasi dari kasih kepada manusia. Di dalam bagian ayat 44 sampai dengan 48, di sana dituliskan beberapa peristiwa yang terjadi. Peristiwa apa itu? Yang pertama, di sana dicatat bahwa langit yang gelap karena matahari tidak bersinar. Kemudian tabir bait Allah terbelah dua.
kepala pasukan memuliakan Allah, dan orang banyak yang ada di sekitar melihat Yesus mati di atas kayu salib, memukul-mukul diri sebagai tanda penyesalan, karena mereka tahu bahwa Yesus tidak berdosa, Yesus tidak bersalah, Yesus tidak seharusnya menanggung hukuman itu. Nah, di dalam pemerintahan Romawi pada saat itu, salib merupakan sebuah tanda hukuman bagi para penjahat kelas kakap atau kelas kakap. Artinya apa? Orang yang sudah melakukan tindakan kejahatan yang sangat besar, tindakan yang sangat-sangat jahat sehingga harus dihukum disalib. Ingat, ada dua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Kedua orang itu adalah penjahat yang disalibkan oleh pemerintahan Romawi. Tapi Yesus yang tersalib di antara dua penjahat itu, disalib bukan karena kejahatannya, disalib bukan karena dosanya, disalib bukan karena ketidaktaatannya kepada hukum, tetapi peristiwa penyaliban itu merupakan peristiwa kasih daripada Tuhan kepada umatnya. Yesus mati untuk kita, Yesus disalibkan untuk kita. Oleh karena itu, kita dapat berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu kepadaku. Terima kasih untuk cinta-Mu kepadaku. Karena harusnya akulah yang tergantung di salib itu. Akulah yang harusnya menanggung hinaan, cacian, pukulan, dan hukuman yang kekal itu. Tetapi karena kasih-Mu kepadaku, dibebaskan. Nah, buat kita sekalian yang hidup di zaman ini juga menjadi tuntutan bagi setiap kita umat Tuhan. Kasih bukan hanya sekedar kata, kasih bukan hanya sekedar slogan. Kekristenan adalah agama yang penuh kasih. Kasih bukan hanya sekedar ucapan, Re, Papa mengasihimu, Papa, Re mengasihi Papa. Christopher berkata Mama, Chris mengasihi Mama. Si Re berkata, si Afiel berkata kepada Papa Mama, Papa Mama, aku mengasihi Papa Mama. Oke, itu adalah permulaan yang baik. Menyatakan kasih melalui perkataan itu sesuatu yang baik, tapi akan menjadi lebih sempurna. Kasih itu akan menjadi sempurna dan menjadi nyata ketika kasih itu yang kamu ucapkan kepada saudaramu, kepada papa mamamu, kepada teman-temanmu, kepada orang di sekitarmu, ketika dibarengi dengan apa, Christopher? Dengan perbuatan. Ketika dibarengi dengan apa, Re? Dengan perbuatan, tindakan. Dengan apa, Fir? Perbuatan. Contoh sederhana begini, aku sebagai anak, aku mengasihi papa dan mama. Maka engkau harus menunjukkan kasihmu kepada papa dan mama. Dengan cara apa? Coba aku jawab. Membantu orang tua, Re. Jaga adik. Kalau Piel, membereskan mainan kalau sudah dipakai. Membantu meringankan pekerjaan orang tua di rumah. Itu adalah bentuk kasih yang kamu bisa lakukan, bukan tidak bisa lakukan. Nah, di dalam kehidupan nyata di luar sana, kita pun dapat menyatakan, dapat merealisasikan kasih itu. Peduli kepada sesama. Ketika ada teman yang kesusahan, jika kita bisa bantu, kita harus bantu. Papa dan mama mencoba melakukan itu. Ya, ketika ada teman-temanmu di sekolah yang papi mami lihat mereka butuh, mereka dalam kekurangan, mereka dalam kesulitan, mami, papi dengan senang hati, dengan keikhlasan membantu yang papi mamimu bisa bantu. Misalnya dengan membantu menyediakan buku, membantu membeli sepatu, membantu untuk membimbing belajar tanpa harus dibayar.
Nah, itu adalah bentuk dari kasih papi dan mami kepada orang yang kurang mampu. Kebijakan-kebijakan di sekolah bagi yang orang tuanya nggak mampu, diapakan? Digratiskan sekolahnya. Nah, itu adalah kasih yang nyata, yang bisa didengar dan juga dirasakan oleh orang lain. Dan itulah yang Yesus sudah praktekkan. Yesus bicara, hei, kalau engkau mengasihi sahabatmu, maka engkau harus berkorban bagi sahabatmu. Kita harus saling mengasihi seperti mengasihi diri sendiri. Tapi Yesus tidak hanya sekedar berkata-kata. Dia tunjukkan ketika manusia tidak bisa melakukan kualitas kasih yang sempurna, Yesus lakukan itu di atas kayu salib. Dia terima, bahkan menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Ini adalah sesuatu yang mengagumkan. Ini adalah peristiwa yang sangat agung di dalam dunia, yaitu Allah yang berkenan hadir di dalam kehidupan di dunia menjadi sama dengan manusia. Ia menjadi korban yang sempurna bagi manusia yang berdosa, sehingga manusia yang berdosa tidak dihukum, tapi beroleh penebusan oleh korbannya di atas kayu salib. Cucuran darahnya menyucikan, dan setiap kita yang percaya kepadanya beroleh jaminan keselamatan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sire akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah didengar. Terima kasih. Kami dapat melakukannya Amin. Oke, lanjut ya. Jumat Agung kita akan akhiri dengan satu pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesus ku pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita bersyukur, makasih Tuhan untuk pimpinan-Mu bagi hidup kami. Sungguh Tuhan merupakan satu anugerah oleh Tuhan memberikan kami kesempatan saat ini Tuhan. Kami boleh berdiri di hadapan-Mu Bapa. Mereka segala syukur kami karena Engkau baik, sangat baik bagi kami Tuhan. Boleh mengingatkan kami kembali pada saat pagi hari ini, bagaimana Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib untuk mengangkat kami menjadi bagian dari keluarga Allah, menjadikan kami menjadi anak-anak Allah. Bapa, terima kasih. Kami mau hidup seperti Engkau yang sudah Engkau inginkan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami mau hidup juga Tuhan
menggunakan hari-hari yang Kau berikan bagi kami untuk kami boleh hidup lebih baik lagi, lebih berarti lagi untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami Bapa akan setiap pelanggaran-pelanggaran kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami mungkin seringkali melupakan Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Saat pagi hari ini Bapa, kami mau menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bahkan kehidupan yang akan kami jalani, Engkau yang senantiasa pimpin kami. Berkati Tuhan anak-anak kami ini, Christopher, Ray, juga Aviel. Biarlah anak-anak ini juga Tuhan boleh senantiasa hidup takut akan Tuhan di dalam setiap langkah hidup mereka. Mereka boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan di masa-masa pertumbuhan, di masa muda mereka. Terima kasih Bapa, pakai kami kedua orang tua mereka boleh senantiasa menjadi contoh, menjadi teladan untuk senantiasa mengutamakan Tuhan di atas segala apa yang kami lakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ini doa kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang juga saat ini beribadah di rumah mereka masing-masing. Biarlah kasih Tuhan, sukacita surgawi boleh senantiasa melimpah di dalam keluarga mereka, di dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan yang menolong memberkati mereka. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Dr. Wira Adikusuma, keluarga besarnya Bapak, yang pada saat ini berduka cita. Biarlah Tuhan memberikan penghiburan yang surgawi, sumber penghiburan yang dari surga boleh Kau limpahkan bagi keluarga Dr. Wira Adikusuma, keluarga besarnya yang pada saat ini Tuhan berduka cita. Keluarga besarnya yang ada di Batam, Tuhan memberikan penghiburan, memberikan kekuatan supaya Tuhan senantiasa nama-Mu dimuliakan di dalam segala kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami Bapa. Berdoa untuk senantiasa untuk keadaan bangsa kami saat ini. Biarlah Tuhan Kau pulihkan, Engkau lawat bangsa kami ini Tuhan, sehingga bangsa kami ini boleh sungguh-sungguh hadir datang untuk memuliakan Tuhan. Setelah virus, kalau wabah corona yang pada saat ini kami boleh patahkan, kami lepaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sebagaimana firman-Mu Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, segala bibit-bibit penyakit, segala virus kami boleh lepaskan dalam nama Yesus. Berkati para dokter, berkati para medis yang menangani seluruh ujian. Kau boleh jadikan mereka menjadi alat di tangan Tuhan, melawat bangsa ini, melawat umat dan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Selamat Good pagi. Friday. Good Friday. Friday.